Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita dari Prodi S1 Kebidanan kelas B. Di sini saya akan membacakan kegiatan belajar 3, yaitu vektor dan gaya dalam tubuh manusia. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Ada gaya yang bekerja pada tubuh dan gaya yang bekerja di dalam tubuh. Gaya pada tubuh ada 2 tipe. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Berikut ini adalah beberapa aspek gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Gaya berat dan gaya otot sebagai sistem pengumpil tubuh dalam keadaan statis sama dengan 0. Tulang dan otot tubuh manusia berfungsi sebagai sistem pengumpil. Ada 3 kelas sistem pengumpil. Kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot, contoh kepala dan leher. Kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot, contoh tumit menjinjit. Kelas 3, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat, contoh otot lengan. Gaya paling sering diterapkan untuk menstabilkan ekstremia yang cedera leher, punggung, atau area pelvik. Traksi terapeutik didapat dengan memberikan tarikan pada kepala, tubuh atau anggota gerak menuju sedikitnya 2 arah. Tarikan traksi dan tarikan traksi lawannya. Gaya traksi lawan atau gaya keduanya biasanya berasal dari berat tubuh pasien pada saat bertumpu atau berat lain. Penerapan analisa gaya dalam terapan kesehatan. Yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh dapat kita diketahui, contoh seperti menabrak meja. Gaya dalam tubuh tadi adalah contoh gaya otot. Besar asal mula gaya adalah gravitasi, tarik-menarik antara 2 benda, misalnya berat badan. Contoh terjadinya varies. Gaya tubuh ada 2 tipe. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. 3. Gaya vertikal dan kegiatan klinik. Gerakan sinyal listrik tersebut memiliki kecepatan sekitar 120 meter per detik. Ketika suatu benda memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. 4. Gaya horizontal dan kegunaan klinik. Ada 2 gaya bekerja pada sebuah benda dengan arah yang sama, maka total gaya yang diperoleh sebesar S sama dengan F1 ditambah F2. 5. Gaya yang membuat sudut. Gaya yang dilakukan membentuk sudut dengan garis ventrikel maupun horizontal. Contoh, saat penarikan stretcher. Penggunaan klinik. Yang pertama, traksi tulang. 2. Traksi otot. 3. Traksi kulit. Gaya yang membentuk sudut min S sama dengan gaya penjumlahan yang merupakan faktor F1 dan F2. Sekian itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.